Mengikuti arus yang membawa tubuhnya mendekati kampung, senter bapak itu menyorot tepat ke mata buaya. Pantulan matanya membuat suasana makin mencekam. "Dot, cepat ke sini. Air makin naik," teriak tetanggaku, Aji, dari atas pagar beton, agak tinggi. Aku berlari kecil melawan arus. Namun baru beberapa langkah, aku mendengar splash besar di belakangku. Buaya itu mengibaskan ekor kuatnya, membuat gelombang air kecil yang hampir mendorongku jatuh. "Jangan lari. Dia bisa kejar," kata seorang pemuda. Namun buaya itu tidak menyerang seolah hanya terbawa banjir. Tapi matanya tetap mengawasi. Mungkin karena arus makin deras, ia terseret dari sungai besar masuk ke kampung kami. Suasana serba kacau. Anak-anak menangis. Ibu-ibu memanggil keluarganya. Motor-motor hanyut perlahan. Air kini sudah hampir sepinggang. Aku akhirnya bisa naik ke pagar beton bersama Ajek. "Ini buaya paling besar yang pernah aku lihat, Ji," ujarku terengah. "Iya, Deha, mungkin dari sungai bawah. Kalau banjir besar, buaya suka naik." Aji menelan ludah. "Tapi yang ini, gede banget." Kami menatap buaya itu. Ia diam beberapa menit, hanya kepalanya muncul. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi tajam yang membuat siapapun gemetar. Tiba-tiba dari ujung kampung terdengar suara mesin. Perahu is air. Mereka datang. Dua petugas memakai rompi pelampung dan helm menyalakan lampu sorot ke arah air. Begitu lampu menyapu area depan rumah Bu Bidan, mereka berhenti. Buaya besar di depan. Teriak salah satu petugas. Perahu langsung mengubah arah, menghindari jalur buaya. Warga dipandu mengungsi satu persatu. Ada yang naik perahu, ada yang berjalan melalui jalan yang masih dangkal. Aku dan Aji menunggu giliran. Air semakin naik, kini sudah menyentuh pinggang di bawah pagar. Buaya itu tiba-tiba bergerak cepat, seperti menangkap aroma sesuatu. Ia membalikkan tubuh dan mulai mengikuti arus menuju arah lain. Di kampung, warga menjerit. Takut ia mendekati rumah-rumah. "Cepat! Semua naik perahu!" teriak petugas air. Akhirnya perahu sampai ke posisi kami. Aku dan Aji melompat ke dalam. Saat perahu bergerak, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Buaya itu kini hanya tinggal bayangan di tengah air gelap, tapi matanya masih terlihat. Pelan memantul, seperti mengingatkan bahwa banjir bukan hanya soal air, tapi juga makhluk liar yang terbawa arus. Suasana malam itu mencekam hingga udara terasa sesat. Namun kami bersyukur setidaknya semua warga selamat. Dan sejak malam itu, setiap hujan deras turun, setiap suara air mengalir, aku selalu teringat dua mata hijau itu, buaya besar yang muncul dari gelap saat banjir menelan kampung kami.